Siapa yang mencintai dunia dan menginginkannya, washtadda hirsuhu 'alaiha, dan ambisius terhadap dunia. Ambisinya hanya urusan dunia, kepengenannya tuh urusannya dunia aja gitu. Washtadda hirsuhu 'alaiha, orang yang besar ambisinya terhadap dunia. Wa adumat raghbatuhu fiha, dan besar keinginannya terhadap dunia, yaitu ya prioritasnya tuh dunia. Jadi hatinya kalau dibuka cuman isinya pengen dunia aja gitu. Pengen dunia tuh pengen apa ya? Bisa pengen harta, bisa pengen cinta manusia, gitu ya. Bisa pengen karir cemerlang, bisa pengen popularitas, bisa pengen pangkat dan jabatan. Gitu kan? Itu semuanya adalah dunia. Dunia. Dan orang yang prioritasnya hanya urusan dunia aja. Dunia itu semua yang gak kamu bawa mati itu dunia berarti. Udah gitu aja. Yang gak kamu bawa mati namanya dunia. Berarti Ustazah suami atau jodoh gitu dunia juga. Masuk gak kalau kamu mati? Berarti Ustazah anak dan lainnya gitu, keluarga gitu dunia juga. Masuk gak kalau kamu mati? Enggak. Berarti dunia teman-teman. Akan tetapi kalau kamu bisa membawa dunia tersebut kepada kebaikan, harta sekalipun kalau kamu sedekahkan, masuk gak sama kamu ke dalam kuburan? Masuk. Berarti dunianya dia pakai buat akhirat. Sama keluarga juga gitu. Kalau kamu didik dengan baik anak-anakmu, sampai anak-anakmu jadi ahli sujud kepada Allah, punya rasa cinta pada Allah, punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, punya rasa cinta kepada orang-orang soleh. Apakah hal tersebut akan masuk dalam alam kuburmu nantinya? Masuk. Berarti dia menggunakan dunianya untuk akhirat. Gitu ya. Jadi paham maksud saya, dunia itu bukan hanya urusan duit teman-teman. Bukan hanya urusan harta gitu. Akan tetapi semua yang gak kamu bawa masuk ke dalam alam kubur itu namanya dunia. Orang yang pikirannya prioritas hanya urusan kesehatan badannya atau kecantikan wajahnya. Termasuk dunia apa bukan? Dunia. Sebab yang namanya cantiknya wajah gitu kan, sama bagusnya badan, nah itu nggak akan bermanfaat apa-apa ketika kita berada dalam alam kubur. Nah orang yang ambisius terhadap dunia, prioritasnya cuman dunia, pikirannya cuman dunia, di kepalanya nih urusannya cuman dunia aja gitu. Angka aja gitu, saldo sisa berapa. Gitu ya. Duitnya sekarang ada berapa nih buat beli ini berapa, kurang berapa duit. Pokoknya ini urusnya angka mulu di kepalanya. Yang kayak begini nih teman-teman saya sekalian, faqad ta'arrada bidzalik li khatarin 'azim. Dia telah mengajukan dirinya berada dalam bahasa wa wa'idin minallahi syadid, dan berada dalam ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya. Siapa yang keinginannya hanya sebatas kesenangan hidup di dunia, wa zinataha, dan segala aksesoris kehidupan dunia. Jadi prioritasnya semua aksesorisnya dunia. Apa aksesorisnya dunia? Segala macam itu ya. Prioritasnya pengen punya tas mahal, pengen punya jam mahal, rumah mahal, mobil mahal, sepatu bagus, begitu-begitu segala macam. Maksudnya otaknya tuh itu aja gitu. Ustazah apa enggak boleh gitu Ustazah pakai tas bagus, sepatu bagus, ini bagus. Boleh, boleh. Tapi seperti yang sering saya ulang-ulang teman-teman saudara sekalian, sepatumu biarin ada di kakimu,
jangan ada di hatimu. Tasmu cukup kamu jinjing di tanganmu atau kamu selempangkan di bahumu. Ya, cukup begitu aja. Jangan kamu masukkan dalam hatimu. Handphonemu cukup ada di tanganmu, jangan kamu masukkan dalam hatimu. Pakaianmu cukup ada dalam tubuhmu, tidak usah sampai masuk dalam hatimu. Teman-teman sekalian, termasuk saldomu cukup ada dalam rekeningmu, nggak usah kamu masukkan dalam hatimu, nggak usah masuk, nggak usah masuk. Kenapa jadi masalah tuh? Karena kamu bawa masuk dalam hati, teman-teman. Maka orang hilang duit 100 ribu, ribut banget. Kenapa gitu? Duitnya nggak cuman di tangan. Duitnya dia masukkan dalam hati. Makanya seribet itu kalau hilang. Tapi kalau dunianya cuman di tangan, kalau hilang, ya udah deh Allah gantiin dengan yang lebih baik. Begitu. Mungkin ada uang yang kurang halal nih. Allah selamatkan saya darinya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gitu. Duit kamu hilang berapa? 500 ribu, alhamdulillah. Ada nggak di sini yang gitu? Jangan mentang-mentang kamu nggak kayak begitu. Kamu kira semua orang sama denganmu. Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak orang yang dunianya itu nggak ada dalam hati mereka. Jadi biasa-biasa aja gitu. Bukan karena mereka punya banyak, bukan. Akan tetapi karena memang mereka tidak berkenan dunia masuk dalam hatinya. Jangan mau moodmu dalam kehidupan, perasaanmu dalam hari-harimu dipengaruhi sama duniamu, gitu. Dipengaruhinya sama urusan akhirat aja. Enak. Ya kan begitu ya? Kamu sedih. Sedihmu kenapa? Ya ampun, tadi malam gak bangun tahajud. Sedih. Itu sedihnya aja berpahala tuh yang begitu. Sedihnya bisa nerangin hati. Akan tetapi kalau kamu sedihnya itu urusannya karena duit hilang, kemudian ditambah dengan suuzon, jangan-jangan si ini yang ngambil, si itu yang ngambil, ya Allah, ya Allah. Itu kan rusak semua tuh, rusak semuanya udah. Bisa-bisa sampai segala amal perbuatan kamu juga jadi rusak. Rusak karena kamu ghibah, karena kamu namimah, karena kamu bisa jadi fitnah. Orangnya sebenarnya nggak ngambil, kamu tuduh. Nah ini kan jadi rusak semua nih. Hari-hari kamu jadi rusak karena dipengaruhi sama urusan dunia. Belajar kita, belajar untuk tidak membuat diri kita berada dalam keadaan yang seperti itu. Mangkana yuridul hayatad dunia, siapa yang prioritasnya, keinginannya di kehidupan dunia ini adalah ingin mendapatkan dunia wazinataha dan aksesorisnya dunia, hiasannya dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan bayarkan, maka kami akan balas kepadanya a'malahum, semua perbuatan-perbuatan baiknya di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, mereka di dunianya nih nggak hina, tapi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Nanti kalau masuk ke akhirat gak ada jatah apa-apa selain api neraka. Ya Allah, kan saya dulu sholat duha. Kata Allah, emang kamu sholat duha. Tapi kenapa tuh kamu sholat duha? Dulu inget-ingetin. Biar rezekinya luas. Kan udah. Kan udah saya luaskan rezekimu. Itu adalah balasan untukmu. Kamu duhanya gak nyari aku. Bagaimana aku memberikannya padamu? Di akhiratnya gak dapat jatah apa-apa. Saya ulang-ulang sering banget ucapan ini. Kalau semua yang kamu lakukan di dunia untuk mendapatkan dunia, lantas bekal apa yang akan kamu bawa di akhirat nanti? Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keikhlasan. Allah karuniakan kepada kita ma'rifat kepadanya.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Nih kalau kamu hadir majelis cuman karena ngarepin dunia. Kalau saya ngajar hanya karena ngarepin dunia. Ini kita bisa-bisa jadi orang yang paling rugi di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Rajin tahajud. Biar kenapa? Biar anak lulus kuliah, lulus ujian. Biar bisa diterima sekolah favorit. Begitu nyampe, begitu udah diterima di sekolah favorit, dah. Tahajudnya juga hilang. Ntar kalau ada hajat apa lagi baru bangun tahajud lagi. Gak malu sama Allah kalau kayak gitu keadaannya. Kalau Allah tanya, kok kamu gak pernah tertarik pada aku ya? Gak malu kita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, belajar. Mudah-mudahan kita mampu belajar untuk menghargai Allah Subhanahu wa taala. Untuk menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Tahajud kepengen biar cepet dapat jodoh. Begitu udah selesai kawin dapat jodoh, tahajudnya bubar. Teman-teman sekalian, ganti baca surat Ar-Rahman tiap hari. Kenapa? Biar disayang sama suami. Itu kamu dari dunia ke dunia yang lain, teman-teman. Ibadahmu tuh dari satu dunia ke dunia yang lain. Habis itu tiap pagi sholat duha biar rezeki lancar. Mana ibadah yang kamu harapkan buat nyari ridho Allah Subhanahu wa taala? Puasa dong ustazah. Biar kenapa? Habisnya berat badan naik mulu nih. Lah. Yang mana yang mau buat Allah, teman-teman? Yang mana yang mau buat Allah? Imam Ghazali dalam kitabnya bahkan bilang begini nih, coba kamu liatin dirimu itu. Hamba nggak tahu diri. Dari mulai pagi sampai malam semuanya kamu kerjakan buat diri kamu atau buat dunia kamu, yang buat Allahnya mana? Pakai baju yang kamu pikirin saya cakep gak ya pakai ini? Bukan yang Allah ridho nggak saya pakai ini? Makan, pengenannya yang apa yang saya mau buat makan. Cara makannya pun yang saya mau. Bukan berpikir bahwa mana yang Allah inginkan untuk saya makan. Dan cara seperti apa yang Allah paling ridhoi untuk saya makannya. Apakah sudah cukup waktunya saya ini udah boleh makan apa belum nih di sisi Allah. Karena Allah kan gak suka juga orang kenyang makan. Gitu kan. Orang kenyang makan. Allah gak suka. At-ta'am ala ta'am. Gitu ya. Itu mimma yusawidul gelap. Sesuatu yang bisa bikin gelapnya hati. Naroin makanan di perut padahal perutnya masih penuh dengan makanan sebelumnya. Siapa yang suka gitu? Saya. Ya Allah. Emang bener-bener nih kita nih. Perlu banget buat ngertiin ini nih. Buat ngebedain mana dunia, mana akhirat. Biar kita dunianya buat akhirat. Bukan ibadahnya buat dunia. Bukan akhiratnya buat dunia, tapi sebaliknya. Dunia kita pakai buat akhirat. Semoga Allah karuniakan. Biar gak nyesel. Tuh teman-teman saya sekalian. Makanya ada satu hadis tuh yang bikin nangisnya para ulama. Mereka ya Allah serem banget nih hadis. Awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam ala thalath. Neraka jahanam tuh pertama menjadi berkobar-kobar. Kenapa neraka jahanam berkobar-kobar? Itu karena dimasukin bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Qur'an bahan bakarnya minan nas wa minal hijarah. Bahan bakarnya api neraka tuh manusia dan batu yang waktu di dunia dipakai buat patung, buat berhala. Itu bahan bakarnya api neraka. Jadi semakin manusia ditaruh di situ, semakin kayak api ditaruhin bensin, tambah berkobar-kobar. Nah, Nabi Muhammad bercerita, awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam ala thalath. Neraka jahanam tuh pertama kali dikobarkan kepada 3 orang. Yang bikin api neraka jahanam berkobar-kobar tuh 3 orang. Ya Allah, saya sebenarnya kayak nggak mau gitu butin hadis ini karena sedih, takut saya, takut.
Tapi ya harus disampaikan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Untuk tidak termasuk kepada 3 kelompok tersebut. Siapa mereka? Imam Ghazali cerita ini dalam salah satu kitabnya. Yang pertama, rajul. Seseorang yang alim, soleh, pendakwah, atau bolehlah dibilang ustadz atau ustazah. Yang pertama kali nih dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nanya, apa yang sudah aku beri? Katanya dia, ya Allah, engkau telah memberi kepadaku ilmu yang sangat bermanfaat. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya pun kemudian mempelajarinya, sesudah saya mengerti, saya mengajarkannya untukmu ya Allah. Kata Allah, aku memberikan kepadamu ilmu, iya. Kamu pun mempelajarinya hingga kamu faham dan kemudian mengajarinya, iya. Akan tapi kamu melakukannya untukku, tidak. Kata Allah, kamu melakukannya biar dibilang, wih, pinter banget. Duh, kata-katanya ya menyentuh hati. Wah, tuh orang jadi jalan hidayahnya banyak orang. Wah, tuh orang baik benar. Ngajar terus. Waqad qila lak dzalik, dan bukankah hal itu telah disampaikan untukmu, fadkhulin nar fannaru aula bik, masuklah kamu ke dalam neraka, neraka lebih layak untukmu. Seram. Tapi ya memang harus ada yang begitu. Harus ada yang ngajar, ya kan ya? Ya udah bismillah, yang ngajar didasari dengan ilmu, urusan keikhlasan, sambil terus minta sama Allah. Saya nggak mau sudah bahas ini, kalau gitu nggak usah ngajar deh. Serem. Ya ampun, saya juga ngerasa saya belum baik-baik amat, belum bisa ngamalin apa yang sudah saya ajarkan. Apalagi nyari keikhlasannya susah, udah mending aman-aman, nggak usah ngajar. Nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Keikhlasannya nih kita terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus minta sama Allah. Gimana caranya sih biar kita lebih bisa ikhlas? Bayangin aja kamu mati dalam waktu dekat. Bayangin aja kamu mati dalam waktu dekat. Itu kamu akan lebih mampu ikhlas. Sebab kalau kamu ngarepinnya harta, ngarepinnya uang, ngarepinnya pujian orang gitu. Kalau matinya nanti malam, kalau matinya besok, itu apa manfaatnya buat kamu? Ya kan begitu? Jadi bayangin mati cepet tuh emang bisa lebih mudah bagi kita untuk bisa meraih keikhlasan. Kemudian yang kedua, rajul qari'ul Quran, orang ahli Quran, hafal Quran, bacaannya bagus, Qurannya. Dihadapkan kepada Allah, apa yang sudah aku beri? Ya Allah, Engkau berikan kepada saya Al-Quran. Mudah menghafalkan Al-Quran, mudah membaca Al-Quran, suara saya bagus, Kau karuniakan pada saya itu ya Allah. Apa yang udah kamu lakukan? Saya pun membaca Al-Quran, saya menghafalkan Al-Quran. Dan saya pun memperdengarkan Al-Quran kepada hamba-hambamu, ya Allah karenamu. Kata Allah, aku memberikan kepadamu Al-Quran, iya. Aku membimbingmu untuk mudah menghafal Al-Quran, iya. Aku memberikan kepadamu suara yang bagus, dengannya kamu membaca Al-Quran, iya. Kamu memperdengarkan suaramu tersebut kepada orang-orang lain, iya. Engkau melakukan itu semua karenaku, tidak. Sebab kamu, waktu kamu melakukannya, kamu hanya berharap-harap biar orang tahu suara kamu bagus, bacaan Al-Quranmu menyentuh hati. Kalau dengerin Quran dari dia tuh merinding ya. Waqad qila lak dzalik, dan bukankah sudah disampaikan kepadamu hal itu? Fadkhulin nar fannaru aula bik, maka masuklah ke dalam neraka, neraka lebih baik untuk. Seram. Ya Allah. Yang ketiganya, seseorang mujahid fi sabilillah. Orang jihad di jalan Allah, teman-teman.
Kurang apa nih? Allah tanya, apa yang sudah aku beri padamu? Ya Allah, engkau berikan padaku kekuatan badan, kesehatan. Apa yang kamu pakai? Kamu pakai buat apa? Ya Allah, aku pakai untuk membela agamamu ya Allah. Berjuang di medan peperangan ya Allah. Sampai saya tewas terbunuh ya Allah karenamu. Kata Allah, aku berikan kepadamu kesehatan badan, kekuatan badan. Iya, kamu memakainya untuk berlatih perang hingga kamu kemudian menjadi seorang yang mahir berperang. Dan kamu pun bawa kekuatan kamu tersebut di medan peperangan sampai kamu terbunuh di medan peperangan tersebut. Itu semua benar, tapi kamu melakukannya untukku? Tidak. Kamu melakukannya hanya agar disebut, wah pahlawan, wah negara ini punya jasa besar terhadap Fulan bin Fulan. Waqad qila lak dalik, dan itu semuanya sudah disampaikan kepadamu, untukmu. Maka masuklah neraka, balasan dariku tidak ada untuk. Ngeri. Ini nih para ulama bilang, nih Allah nyebutin 3 amal-amal besar. Kalau ditolak sama Allah karena tidak, karena Allah, itu gak ada artinya apa-apa. 3 amalan besar teman-teman sekalian. Berdakwah, hafal Quran, jadi ahli Quran, dan jihad fisabilillah. Apalagi yang kecil-kecil yang lainnya, kalau yang gede-gede kayak begini aja, kalau nggak ikhlas nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah. Jadi gimana nih? Ya udah, kita belajar jatuh bangun untuk memprioritaskan Allah dalam kehidupan. Kalau semakin kecil nilai dunia di hatimu, maka akan semakin besar nilai Allah dalam hatimu. Kan gitu ya? Semakin kecil nilai dunia dalam hatimu, Allahnya, porsinya akan semakin besar dalam hatimu. Sebaliknya juga teman-teman. Sebaliknya juga. Kalau gede dunia dalam hatimu, porsi Allah dalam hatimu jadi semakin kecil. Dan memang kayak begitu. Urusannya gitu. Antara dunia atau akhirat gitu. Kita mau milih. Kita mau milih akhirat aja deh biar gak nyesel. Biar gak nyesel. Di akhirat nanti biar punya sesuatu untuk kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nih jadi orang-orang yang di akhiratnya gak punya jatah apa-apa selain neraka. Wa habita ma sana'u fiha, maka berguguranlah pahala apa yang sudah dia perbuat di dunianya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal apa yang sudah mereka perbuat. Sedekahnya batal, nggak dianggap. Kalau batal kan nggak dianggap. Sholat kamu batal tapi kamu lanjut sholat, dianggap apa nggak dianggap? Nggak dianggap. Teman-teman sekalian, saya muliakan nih, Allah bilang batilum ma kanu ya'malun, batal tuh semua yang udah dikerjakan dari amal perbuatan kebaikan waktu di dunia. Oke, amal tuh memang katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, liyakun qabulul a'mal indaka ahammu minal a'mal nafsu. Katanya beliau, kamu prioritas kepada amal itu layak diterima di sisi Allah, itu harus lebih besar daripada kuantitasnya amal itu sendiri gitu. Maksudnya, kamu kalau mau ngamal itu yang bikin yang bagus, yang biar pantas diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama keikhlasannya gitu ya, itu harus lebih kamu prioritaskan daripada jumlahnya amal itu sendiri gitu. Maksudnya tuh sholat gitu ya, daripada rokaatnya banyak, lebih baik sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ngarepin apa-apa selain keridhaan Allah, itu lebih layak daripada kamu banyakin sholatnya, akan tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk itu insya Allah. Para ulama tuh ya, sama urusan dunia tuh kayak, dan itu saya ketemu sama orang-orang yang kayak begitu. Ketemu saya ceritakan tuh ada di buku Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 2 gitu ya. Orang-orang yang sama dunia tuh bukan berarti mereka enggak mau dunia, dalam artian bukan berarti mereka kayak kalau dikasih nolak atau apa gitu, enggak selalu kayak gitu. Terima, habis itu bagiin lagi, kayak enggak ada artinya gitu. Di hadapan mereka tuh enggak yang kayak kita nih, dunia kita kekepin gitu ya.
jangan sampai nih ada yang ngutak-ngatik dunia kita nih. Duh, luar biasa benar ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanallah, satu waktu beliau mau masuk masjid, maksudnya beberapa jam sebelum beliau masuk masjid, ada orang ngasih beliau uang. Teman-teman sekalian, uang dinar, uang dirham tuh loh. Uang dulu tuh kan memang uangnya punya nilai ya. Ada yang dari emas namanya dinar, ada yang dari perak namanya dirham. Ada yang ngasih beliau uang. Halal mungkin. Wallahu a'lam, halal lah pastinya. Begitu ya. Ngasih kepada Imam Asy-Syafi'i. Teman-teman sekalian, Imam Syafi'i mau masuk masjid. Maksudnya beberapa saat kemudian Imam Syafi'i masuk masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau gelar ridanya beliau gelar. Kemudian tuh uang dijembreng sama beliau. Uang itu digelar, ditaruh di atasnya surban rida beliau tadi itu. Kemudian beliau bilang gitu sama orang-orang yang mau masuk masjid. Itu di luar pintu masjid ya. Beliau di luar pintu masjid, bukan di dalam masjid. Beliau kemudian bilang, siapa yang perlu silakan ambil, siapa yang mau silakan ambil, siapa yang perlu silakan ambil. Dan itu orang di zaman Imam Syafi'i masih pada baik-baik, masih pada soleh-soleh ya. Oh zaman sekarang tuh diambil merida-ridanya. Iya sih, itu segitunya enggak loh. Orang ngambilnya ada yang satu keping, ada yang 2 keping gitu kan. Seukuran dengan mereka perlunya seberapa gitu. Sampai udah berapa puluh orang ngambil sampai habis. Begitu habis dikibas sama Imam Syafi'i. Ini keren banget sini. Dikibas sama Imam Syafi'i ridanya, dipakai sama beliau sambil bilang, Alhamdulillahilladzi khallasana min hadza. Ya Allah terima kasih, Engkau telah bikin saya selesai dengan urusan kayak beginian. Itu hamba Allah yang keren banget. Itu Allah kalau cinta sama model hamba kayak begituan pantas. Betul nggak? Cinta sama model kayak kita nih yang kalau kepalanya dibuka isinya duit semua. Itu otak apa celengan? Iya ya, otak apa celengan tuh ya, kok otak isinya kayak gitu semua. Bahkan ada yang hatinya dibuka isinya duit semua. Ya Allah, ya Allah. Serem benar, jangan sampai kita jadi salah satunya teman-teman. Jangan sampai kita jadi salah satunya. Allah selamatin ya Allah. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi Sayyidina Salim. Namanya Sayyid Salim. Sayyidina Salim inilah cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini juga keren juga nih. Beliau itu lagi mau masuk masjid ketemu sama khalifah. Khalifah zaman itu tuh muliain ulama. Khalifah itu di atas presiden ya. Jadi negara tuh kayak Yaman, kayak Mesir, kayak Saudi Arabia sekarang. Itu dulunya berada dalam satu kekuasaan namanya khilafah Islamiyah. Masing-masing punya raja, masing-masing punya presiden gitu. Akan tetapi berada di bawah kekuasaannya khilafah Islamiyah. Ya, berarti kan khalifah sebagai yang pegang tampuk kekuasaan tertinggi dari sebuah khilafah namanya khalifah. Itu kan berarti di atasnya presiden, di atasnya raja. Zaman itu tuh masih yang hormat sama ulamanya. Karena memang ulamanya, ulama Allah. Ulama yang gak nyari urusan dunia. Makanya ketika kecil dunia di hati mereka, besar Allah dalam hatinya, Allah menjadikan mereka dipenuhi dengan kewibawaan, punya karisma yang membuat bahkan para pejabat hormat kepada mereka gitu. Saya nggak nyalahin pejabat-pejabat yang nggak hormat sama misalnya ustadz atau kiai, yang ustadz atau kiai tersebut itu memang isi kepalanya dunia gitu. Nggak nyalahin saya. Mereka gede urusan dunia dalam hatinya sehingga jadi kecil. Mereka itu di hadapan manusia dan tentu saja jadi kecil di mata Allah. Dia mau masuk masjid, beliau nih Sayyidina Salim mau masuk masjid, disamperin sama khalifah.
Karena Khalifah kebetulan mau masuk masjid juga ngelihat ada Sayyidina Salim. Begitu masuk ini nih pintu masjid samperin sama Khalifah. Zaman itu ya Khalifahnya nggak pakai patwal. Nggak pakai samping kanan kiri ada tim dokumentasi lah, apalah segala macam bodyguard. Begitu banyak zaman itu enggak. Jadi Khalifahnya nyamperin Sayyidina Salim. Ya mungkin ada pengawal 1-2 orang gitu aja yang dampingin beliau gitu. Beliau nyamperin Sayyidina Salim. Terus dia bilang, alhamdulillah keberuntungan saya dapat berjumpa denganmu wahai Sayyidina Salim. Dia salamin, cium tangannya. Ya Sayyidina Salim. Sayyidina Salim tahu kalau itu khalifah. Dia bilang, ya Sayyidina Salim, al-haja aqdiha. Dia bilang, adakah keperluanmu yang bisa saya bantu? Khalifahnya yang nanya. Ya, bukan ulamanya ngajuin proposal. Khalifahnya yang nanya. Alak haja aqdiha? Adakah hajatmu yang bisa saya bantu? Sayyidina Salim langsung gini. Kita lagi ada di rumahnya. Kita lagi ada di rumahnya, saya malu untuk punya kebutuhan kepada selain dia sedangkan saya ada di rumahnya gitu. Oh iya Tuhan, kalau gitu. Ditungguin sama khalifah. Ya khalifahnya tawaf apa segala macam ya, Masjidil Haram. Tapi sambilan curi-curi pandang kapan nih Sayyidina Salim keluar. Karena kan tadi bilangnya kan malu nih kita lagi ada di rumahnya masa sama yang lainnya gitu kan. Masa minta sama yang lain gitu. Oh iya. Sampai pas dilihat Sayyidina Salim keluar, disamperin lagi. Padahal Sayyidina Salim udah lupa. Maksudnya Sayyidina Salim ya itu udah sama dengan penolakan gitu kan. Tapi sama beliau disamperin lagi nih sama si khalifah ini. Dan saya ngelihatnya khalifah ini khalifah Masya Allah berarti kan. Kalau sampai hormat segitunya kepengen bisa bantuin dakwahnya ulama ini kan Masya Allah benar gitu. Disamperin sama khalifah ketika sudah keluar dari masjid. Dia bilang, ya Sayyidina Salim, khalifah. Beliau bilang, sekarang kita udah di luar rumahnya. Oh iya. Alak haja qadiha, adakah hajatmu, kebutuhanmu, keperluanmu yang bisa saya bantu? Sayyidina Salim sambil senyum nanya gini, ta'ni biha hajati dunia hajatil akhirah. Maksud kamu hajat tuh hajat dunia apa hajat akhirat? Ya maksud saya hajat dunia Tuhan. Kalau hajat akhirat malah saya minta kepada orang-orang sepertimu. Minta saya disyafaati kan begitu ya. Kalau urusannya kalau gitu saya kepengen surga. Nah masa mintanya sama khalifah. Ya kan justru orang-orang seperti khalifah berkata kepada para ulama, Tuhan doakan kami, Syekh doakan kami agar Allah masukin kita ke dalam surga kan gitu. Beliau bilang, ini biar hajat di dunia. Yang saya maksudkan adalah hajat dunia. Kalau hajat akhirat ya justru orang seperti kami. Meminta keberkahan dari orang-orang sepertimu. Katanya Sayyidina Salim, ya Allah ini cakep banget nih. Dia bilang, Innila as'alud dunya min malikiha, kaifa as'al min ghairi malikiha. Kalau kamu maksud urusan dunia, hajat dunia, keperluan dunia, saya selama ini malu minta dunia sama pemiliknya. Bagaimana mungkin saya meminta dunia kepada yang bukan pemiliknya? Pemilik dunia siapa? Allah. Saya selama ini malu minta dunia sama Allah. Malu saya minta dunia sama Allah. Gimana mungkin saya minta dunia kepada selain pemiliknya? Semua manusia ini gak ada yang punya dunia teman-teman. Mereka sama kita, tukang makan dunia. Ya kan gitu. Siapapun orang, seberapapun orang tuh gak ada yang benar-benar punya dunianya. Gak ada. Ya Allah yang namanya dunia ini memang benar-benar titipan dari Allah SWT. Ada yang dititipinnya lamaan, ada yang dititipinnya bentaran. Orang punya berapa miliar dalam satu hari bisa jadi tersangka. Iya. Makanya kalau nonton berita tuh ambil pelajarannya. Jangan seru-seruan dramanya. Ternyata, nggak usah begitu.
Ambil pelajarannya tuh kan. Dunia mah gitu. Dunia mah gitu teman-teman. Dunia tuh gitu. Suka mengecewakan pecintanya. Dan anehnya dunia itu malah suka ngejer orang yang gak cinta sama dia. Dunia tuh kerjanya kayak gitu tuh. Kalau ada cinta dikecewain. Kalau ada yang cinta sama dia dikecewain. Kalau orang gak cinta sama dia dikejar-kejar setengah mati. Betul apa enggak? Masya Allah, Masya Allah. Itu benar seperti yang disampaikan dalam salah satu hadisnya. Baginda Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan. Sungguhnya Allah berkata kepada dunia. Ya dunia man khadamani fakhdumi. Wa man khadamaki fastakhdumi. Wahai dunia, kata Allah kepada dunia. Terhadap orang yang berkhidmah padaku. Terhadap orang yang melayani aku. Terhadap orang yang cinta padaku. Terhadap orang yang mengejar-ngejar keridhoanku. Wahai dunia, berkhidmahlah kamu, layanilah dia. Wahai dunia, terhadap orang yang mengejarmu. Terhadap pecintamu. Terhadap orang yang sangat berharap padamu. Jadikan dia sebagai budakmu. Jadikan dia sebagai pelayanmu. Gitu. Makanya kita liatin para ulama-ulama. Ya Allah, dunia ngejar-ngejar mereka. Dunia ngejar-ngejar mereka. Betul apa enggak? Orang-orang soleh. Waduh, dunia ngejar-ngejar mereka. Masya Allah, Masya Allah. Kamu jangan sampai jadi orang yang ya udahlah, saya kan nggak dikejar-kejar sama dunia nih. Ya udah deh, saya ngejar-ngejar dia. Jangan. Lah ustazah dikejar-kejar aja susah dapatnya. Apalagi nggak ngejar. Kamu kebalik teman-teman, kamu kebalik. Dunia itu sya'annya, caranya dunia, cara kerjanya dunia. Dia kalau dicuekin malah ngejar. Percaya saya. Percaya saya. Kamu ilangin cinta dunia dalam hatimu, gitu kan? Cuek aja mau urusan dunia gitu. Malah dunianya ngejar-ngejar. Selama ini bagaimana caramu mendapatkan dunia? Ngebujukin suami biar transfer saja. Oke. Cobain nanti jangan minta transfer. Diajarin gitu aja udah susah banget. Gayanya pelajarinya sejarahnya Sayyidina Salim, Imam Syafi'i. Waduh. Diajarin biar nggak minta transferan sama suami aja susah banget. Ya Allah, ya Allah. Ngeri bener ya. Cobain. Kamu cuekin, dunia malah ngejar. Malah pengen ini gitu. Malah dapet aja gitu. Malah dapet aja. Prioritas kamu nggak lagi urusan dunia, dunianya malah gampang kamu dapetin. Tapi begitu prioritas kamu urusan dunia, malah tambah susah dunianya dicari. Makanya tuh orang-orang nggak beriman keluarlah ucapan. Nyari dunia yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nggak beriman, nggak beriman. Orang beriman nggak gitu bahasanya. Kami tolak yang haram, Allah gantikan kami dengan yang halal. Gitu. Enak teman-teman, kalau kamu itu dunia kecil di hati kamu. Itu kamu akan dapat dunia dalam keadaan terhormat. Tapi kalau prioritas kamu dunia, urusan kamu tuh cuman dunia mulu gitu ya. Itu tuh kamu akan dapetin dunia yang memang sudah dicatatkan tapi dalam keadaan terhina. Coba aja perhatiin. Ayo dong transfer. Bilang sama suami nih. Iya ntar. Berapa jam kemudian udah transfer? Belum. Ini cerewet banget sih bini. Enak apa gak enak digituin? Berapa hari besokannya kemudian udah transfernya. Kok saya liatin belum masuk? Ya emang belum transfer. Iya ampun kamu nih, apa kamu? Jadi istri. Tuh kan, gak enak. Diomelin kamu yang ada. Tapi kalau misalnya kamu cuek aja gitu. Cuek aja gitu kan ya. Biasa-biasa aja gitu. Emang waktunya transfer, tapi ya udahlah biarin aja gitu. Masalahnya makanan di dapur udah nggak ada Ustazah. Ya udah yang ada aja dimasak. Kan gitu ya? Yang ada aja dimasak gitu kan. Taruhin gitu.
Allah tuh nggak gitu. Ustazah nanti kita nggak bisa makan dong, nanti kita kelaparan. Itu otakmu itu loh. Otakmu itu loh. Sedih saya. Ngaji udah berapa tahun kagak ngerti-ngerti. Tuh. Ngaji udah nggak tahu dah. Itu dihitung pakai jari tangan, jari kaki gitu ya. Pakai hitungan tasbih udah lebih nih semuanya. Ngajinya udah berapa kali, berapa puluh, berapa ratus kali teman-teman saya sekalian. Cara berpikirmu itu lah nggak berubah-berubah. Ustazah suami itu kalau nggak diminta, Ustazah dia nggak ngasih. Kalau dia nggak ngasih, gimana ceritanya sih mau belanja? Tuh otak kamu tuh. Teman-teman saya sekalian, emang kamu ngerti minta waktu kamu dalam rahim ibu kamu? Nggak ngerti minta. Apakah kamu ketika dalam rahim ibu kamu itu rezeki nggak nyampe padamu? Nyampe, nggak pernah ada ceritanya orang lagi di USG terus dokternya bilang, maaf bu, anak ibu stres. Kenapa dah dok kok stres? Iya dia dipusing urusan rezeki gitu kan. Nggak ada ceritanya, nyampe gak rezekinya? Nyampe. Itu sebabnya para ulama bilang, andai kamu nggak tahu rezeki kamu ada di mana, kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu. Rezekimu tahu alamatmu, nggak akan tertukar sebutir gandum yang telah ditetapkan jadi rezekinya siapa. Nggak akan tertukar. Hubab Nur bilang, beras itu udah ketulis di situ satu butirnya, per butirnya dia sudah tertulis di situ akan jadi rezekinya siapa. Nggak akan ada yang tertukar teman-teman sekalian. Tidak akan ada yang tertukar. Nggak usah khawatir urusan itu. Nggak usah khawatir urusan itu. Terus kamu bilang, tapi nanti kalau kelaparan bagaimana Ustazah? Kamu pikir kamu akan dikasih ujian sebesar itu? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Allah tahu kemampuanmu teman-teman. Allah tahu keimananmu. Sampai dibikin kelaparan 2 hari, 3 hari. Itu ujian Sayyidah Fatimah Zahra. Itu ujian Nabi Muhammad. Itu ujiannya para wali. Ujiannya kita sih. Palingan cuma timbangan belum sarapan gitu. Sampai jam 9 pagi itu aja kamu ngerasanya kayak geliengan. Itu ujian kamu tuh, ujian kita kamu pikir sampai dikasih nggak makan 2 hari gitu. Nggak makan sehari, nggak ada ceritanya. Makanya waktu ada orang soleh, anaknya bilang, Pak kita nih nggak punya apa-apa nih Pak buat makan malam Pak, duit juga nggak ada. Kayaknya kita bakalan kelaparan sepanjang malam ini ya Pak. Kata anaknya nih, kata bapaknya, nak kagak bakalan kayak begitu. Itu mah ujiannya para nabi, ujiannya para wali. Orang kayak kita mah gak bakalan dikasih ujian segitu gede. Kamu jangan kegeeran. Kata bapaknya, kamu jangan kegeeran, liatin aja. Gak lama beneran ada yang ketok pintu. Tanyain, Pak nih ada yang lagi bikin kenduri. Ngirimin nasi lengkap melauk pauknya. Kata bapaknya tuh, karena kamu jangan kegeeran, kita belum setingkat itu nilai kita di mata Allah. Jadi gak usah khawatir teman-teman. Gak bakalan kamu dibikin sama Allah kelaparan. Gak bakalan sama Allah kamu dibikin susah itu gitu. Gak usah pakai minta. Saya sangat menyarankanmu, cobain deh. Gak usah pakai minta. Nanti juga transfer sendiri kok dia. Kalau memang rezekimu dari dia. Atau kalau enggak, alangkah sangat terhormatnya ketika Allah jadikan rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul apa enggak? Tahu-tahu kamu pernah nunjukin orang ada tanah atau ada rumah, waktu ada orang nanyain, tahu-tahu jodoh, kamu dapat persenannya. Tahu-tahu gitu kan, lagi nungguin transferan dari suami 1 juta, 2 juta, tahu-tahu dapat persenan 10 juta. Kayak gitu emang kok. Aballah an yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah gak suka ngasih hambanya yang beriman dari rizki yang udah dia sangka. Allah tuh sukanya ngasih surprise. Allah sukanya ngasih kejutan kepada siapa? Hambanya yang beriman. Hambanya yang bertakwa. Allah suka ngasihnya tuh yang gak dia sangka-sangka gitu. Kalau nyangka malah gak dikasih sama Allah. Gitu kan? Kenapa? Karena beriman. Saya kok rezekinya selalu dari arah yang saya sangka ya. Setiap bulan memang saya tahu bakalannya dapat transferan dari suami. Hati-hati, jangan-jangan di mata Allah kamu dianggap belum beriman.
Sebab aballan yarzuq abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Hanya kepada hamba Allah yang sudah beriman, Allah tidak suka memberinya rizki selain dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah sukanya ngasihnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Man kana yuridul ajila, siapa yang prioritasnya, keinginannya hanya urusan dunia, ajalna lahu fiha ma nasya, kami kasih dunianya buat dia, ma nasya, seukuran yang kami mau. Jadi bukan seukuran yang dia mau. Ini orang nih pengenannya dunia nih, aku kasih kata Allah, aku kasih seukuran yang kami mau kata Allah, bukan seukuran yang dia mau. Dia pengennya mobil, dikasihnya motor. Dia pengennya rumah yang mewah 6 kamar, dikasihnya yang 3 kamar, kan gitu ya. Suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Liman nasya, manasya, liman nurid. Itu pun hanya yang dikehendaki sama Allah. Yang enggak dikasih juga banyak. Ini orang nih, kepengenannya dunia nih. Nah, Allah lihat nih. Pengenannya dunia nih, prioritasnya dunia aja udah. Kata Allah, ya saya kasih juga. Tapi hanya kepada orang yang kami kehendaki, ada juga yang enggak dikasih. Yang kami kasih ada nih, yang kami kasih. Itu pun dikasihnya seukuran yang kami mau aja. Dia mintanya berapa, dikasihnya berapa. Dia mintanya lebih kurang daripada yang dia minta itu. Sebab harapan orang terhadap dunia nih, andai dikasih 1 gunung emas, mereka akan meminta gunung emas yang lainnya. Kan gitu, emang urusan dunia. Ya enggak? Yang saya ceritakan tuh di buku Bidadari Bumi itu ya. Sebelum saya lupa, tadi soalnya saya kelupaan tuh habis ceritain Sayyidina Imam Syafi'i sama Sayyidina Salim. Teman-teman sekalian, yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi itu. Ada orang datang kepada salah satu guru saya, terus dia cerita gitu. Dia bilang, Hubabah, saya kepengen Hubabah jadi saksi tentang ibu saya. Dia bilang, kenapa ibu kamu? Ibu saya tuh ustazah, dia keluar dari dunia seperti hari dia masuk di dalamnya. Enggak punya apa-apa. Dan itu adalah harapan dan cita-citanya dari sejak zaman muda. Kalau ditanyain cita-cita kamu kayak gimana, dia bilang saya kepengen jadi orang yang keluar dari dunia seperti hari saya masuk di dalamnya. Kita kan waktu masuk dunia nih, kita dilahirkan, kita gak punya apa-apa teman-teman. Dia bilang saya kepengen hari saya meninggal dunia tuh saya kayak gitu. Jadi tiap kali dapat hadiah dari anaknya, hari dibagi tuh, hari dikasih, habis semua. Gak pernah lama duit dalam genggaman dia gitu. Dibeliin apa yang jadi keperluannya, kalau dia perlu makan, perlu apa segala macam gitu. Selebihnya, dah hilang. Dibagi ke anak yatim sana, dibagi ke orang sana, dibagi ke orang sana, seret, habis. Gak pernah nabung. Ntar kalau ditanya sama anaknya gitu, Mah, yang kemarin kita kasih baju sama mama mana mah? Udah nak, kamu jadi banyak dah pahalanya. Kenapa mak? Udah mama kasih tuh yang lebih perlu daripada mama. Gitu. Uang yang kemarin mana mah? Ya ampun nak, kamu gak tahu tuh ada orang tuh. Waktu mama kasih seneng banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kamu nak, gitu. Sebab cita-citanya pengen keluar dari dunia seperti dia masuk ke dunia. Gak punya apa-apa. Ini orang hebat banget sih, dan hidup zaman sekarang loh. Dia bilang kemarin beberapa waktu yang lalu orang tua saya, ibu saya meninggal dunia ustazah. Dan itu di hari meninggalnya dia sama sekali gak punya apa-apa selain baju yang melekat di badannya sebagai penutup aurat. Dia cuma punya piring 1 gitu ya, buat dia hari-hari makan. Ini 1, itu 1, dah itu aja. Sendal kamar mandi buat dia ngerjain kesunahan gitu.
Kayak gitu aja hidup. Tiap kali punya, keluar. Tiap kali punya, keluar. Tiap kali punya, keluar. Kepengen keluar dari dunia seperti hari dia masuk. Dan karena dia pikir, siapa tahu nanti malam mati. Siapa tahu besok mati. Jadi setiap kali dapat ada dunia nih, cepetan. Gitu. Cepetan kasihin. Kayak gitu teman-teman. Ini akhlak nubuwah. Akhlak keluarga kenabian. Akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidah Aisyah dulu kayak begitu. Dan diajarin sama nabinya kayak gitu. Nabi itu pernah nyembelih kambing. Di hari yang sama tuh dengan nyembelih kambing. Itu Nabi nyuruh Sayyidah Aisyah buat bagi-bagi dagingnya. Nggak ada tuh yang disimpan buat keluarga Nabi sendiri tuh. Dikit banget. Jadi semuanya suruh bagiin. Yang ini buat keluarga sana Aisyah. Lebih ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah keluar. Yang ini buat keluarga sana. Sayyidah Aisyah keluar. Terus semuanya dibagi-bagiin. Kecuali tinggal satu paha buat Nabi Muhammad. Dari 4 paha, itu Nabi cuma ngambil 1 doang. Katanya Nabi Muhammad, yang ini buat kita wahai Aisyah. Yang ini buat kita, keluarga kita nih. Keluarga Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah ngomong gini, Sayyidah Aisyah kan masih sangat muda ketika bersama dengan Nabi Muhammad. Beliau bilang ini, dahabal qul wa baqiya hadza ya Rasulullah. Wah, semuanya habis, sisa yang ini aja wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, kamu kebalik Aisyah. Maksudnya Rasul, semuanya sisa. Yang habis hanya ini saja. Semuanya sisa. Semuanya ada. Yang habis hanya yang ini aja. Yang ini kita makan dan habis jadi kotoran. Yang lain-lain semuanya ada. Pahalanya, ada berkahnya, ada nilainya di mata Allah SWT. Semuanya ada Aisyah, yang akan habis hanya yang ini. Diajarin menabi kayak begitu. Masuk di pikiran Sayyidah Aisyah. Ya, seindah-indah pendidikan Sayyidah Aisyah ini ya. Makanya kalau ada orang ngomongin Sayyidah Aisyah yang gak benar, jangan percaya. Dia gak kenal tuh sama Sayyidah Aisyah. Dia gak kenal juga sama Nabi Muhammad. Masa orang dididik sama Nabi segitunya gak berhasil? Orang dididik sama guru-guru yang wali-wali aja pada berhasil. Betul gak? Masa dididik sama Nabi gak berhasil? Dia gak kenal Nabi. Kalau orang gak kenal Nabi berarti dia gak kenal sama Allah yang ngutus Nabi Muhammad. Hati-hati. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong yang gak baik tentang Sayyidah Aisyah, tentang sahabat Nabi Muhammad, ya jangan percaya. Jangan percaya. Mereka adalah kummalun nas, orang-orang mulia dalam manusia. Maksudnya manusia itu kan seapa-apanya gak bisa mulia. Nggak bisa sempurna, ya, nggak bisa sempurna. Nah, akan tetapi yang mampu sesempurna apa manusia? Nah, itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kummalun nas, sesempurnanya orang, gitu ya, sebisa sempurnanya orang, yaitu mereka itu udah. Sayyidah Aisyah satu waktu beliau itu dikasih sama khalifah zaman itu uang 100 atau 1000 ya, 1000 dinar. Itu nilai yang sangat besar teman-teman, kayak 200 juta gitu lah. Kayak 300 juta, 200 juta gitu. Nilai yang sangat banyak ya. Dikasih kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah begitu ngeliat, senang. Kemudian manggil budaknya. Ta'al, saya udah ngajarin kamu nulis kan? Lebek Sayyidah, ayo ambil bolpen, ambil kertas. Lebek cuman, ambil kertas, ambil bolpen. Kemudian nih ya, 20 buat keluarganya Fulan bin Fulan, 30 buat keluarganya. Sayyidah Aisyah nanya, sisa berapa? Sisa berapa? Ada masih sisa 70 wahai Tuan. Buat keluarga itu 30, buat keluarga ini. Oh yang tadi tuh banyak kan anaknya, tambahin 10 gitu. Sisa berapa? Habis Tuan, dah. Bagiin. Katanya budaknya, nih yang cerita budaknya teman-teman. Katanya budaknya, hari itu Sayyidah Aisyah lagi puasa. Itu nggak ngambil barang sedinar pun buat beliau buka. Waktunya buka, kata si budaknya nih, saya cuman bisa suguhin roti kering. Dan itu tuh kayak nasi, itu pun juga udah kering, gitu ya. Sama apa namanya, sesuatu yang nggak enak gitu maksudnya, gitu ya. Buat buka gitu, roti kering dicocol kayak air gitu aja, nggak ada
apa kek gitu kan. Kalau misalnya udah dapat 1 dinar aja itu bisa kebeli daging, bisa kebeli apa gitu. Ini si budak nih waktu nyuguhin kayak gini nih. Maaf Tuan, kita lagi nggak punya apa-apa. Tuan sih tadi duitnya tuh dihabisin semua kasih orang. Coba saya tuh tadi dikasih sedinar aja gitu. Saya beliin Tuan daging biar buka puasanya rada enakan. Kata si budak. Dan dengar jawaban Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tuh gak bilang, udahlah yang penting kita tuh apa-apa akhirat. Udah gak apa-apa, kita susah-susah di dunia tuh gak apa-apa gitu. Gak gitu teman-teman jawaban Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kamu sih gak ngingetin saya kan lupa. Segitu gak berharganya dunia dalam hati Sayyidah Aisyah. Segitu gak punya nilainya dunia dalam hati beliau teman-teman. Sampai segitunya bilang, kamu sih gak ngingetin saya kan lupa. Lupa buat dirinya loh, lupa buat dirinya. Makanya kalau kamu tuh baca ayat Al-Quran bunyinya, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa jatahmu dari urusan dunia. Kamu jangan pikir ayat itu diturunkan buat orang-orang seperti kamu. Kamu mah gak usah diingetin jatah dunia. Kamu mah perlunya tuh diingetin sama orang lain. Kalau punya duit jangan lupa sama orang. Kan gitu. Yang perlu buat ditegur sama Allah, jangan lupa kamu juga perlu sama dunia. Itu orang-orang seperti siapa? Ya seperti Nabi Muhammad, seperti Sayyidah Fatimah, seperti Sayyidah Aisyah. Perlu diingetin, Aisyah kamu juga punya jatah dari dunia. Jangan semua-mua kamu pakai buat akhirat. Gitu. Nah ayat ini nih sekarang nih dipakai sama orang. Gimana sih nih ulama-ulama ini? Kok kita nggak boleh ngurusin dunia? Allah aja udah bilang, wala tansa nasibaka minad dunya. Apa? Aneh bener, kamu pikir kepada orang seperti kamu perlu diingetin urusan dunia? Yang ada orang seperti kita nih diingetin urusan akhirat. Betul? Ayat itu turun kepada baginda Nabi Muhammad yang pantas diingetin urusan dunianya. Kepada Sayyidah Fatimah pantas diingetin urusan dunianya. Sampai puasa 3 hari 3 malam gak makan apa-apa selain minum air putih aja. Ini yang kayak mereka-mereka nih perlu diingetin. Kamu juga punya badan. Kamu juga punya badan hambaku. Kamu juga jangan segitunya melapar-laparkan diri. Wala tansa nasibaka minad dunya. Masya Allah. Masya Allah. Itu ya orang-orang yang tercinta. Si orang tadi itu dia bilang cita-cita saya pengen keluar dari dunia seperti hari saya masuk di dalamnya. Karena ada hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwa ketika orang tuh masih dihisap, ketika jembatan Sirat masih terbentang, ketika orang masih pada ketakutan saat lewat jembatan, ketika orang masih pada ketakutan saat dihisap dan lain sebagainya, ada orang-orang yang udah pada ngumpul di pintu surga. Nabi nanyain, man antum? Kalian siapa? Kami umatmu wahai Rasulullah. Itu tapi masih hisap kok kalian udah di sini aja. Iya Rasul, kami mah gak pakai hisap Rasul. Kenapa gitu kata Nabi Muhammad? Karena kami keluar dari dunia seperti hari kami masuk di dalamnya. Fa'ala madza yuhasibuni Allah Ta'ala. Maka dari apa Allah perlu menghisap kami? Kami gak punya apa-apa kok. Kebayang hisap kita berapa panjangnya teman-teman. Kebayang hisapku, hisapmu berapa panjang. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Nih yang kepengen dunia nih kata Allah, kami kasih dunianya seukuran yang kami mau kepada yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang akan dia masuki dalam keadaan hina lagi rugi. Dalam keadaan menunduk, terhina, dalam keadaan madhur, dalam keadaan rugi, benar. Wa man aradal akhirah, jadi ini yang kepengenannya cuma urusan dunia, bahkan dia pakai akhiratnya buat urusan dunianya kayak tadi itu. Kami kasih kata Allah, tapi di dunianya doang. Kami kasih akhiratnya, ya udah silahkan dah udah habis, semuanya habis.
Waman aradal akhirah, dan siapa yang kepengen akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berbuat buat akhiratnya. Jadi akhirat tuh nggak cuman sekedar kepengen. Saya kepengen masuk surga. Ya udah dong kalau gitu kamu ibadah. Ya malas. Ibadah nggak mau tapi cita-cita masuk surga, gitu kan ya? Jadi nggak cukup. Kalau pengen akhirat nggak cukup dengan arad. Tapi kalau dunia cukup dengan pengen. Walaupun nggak dikasih, dia udah masuknya kayak begitu. Makanya sesedih-sedihnya orang di akhirat tuh, serugi-ruginya orang di akhirat adalah orang miskin di dunia yang kepengenannya kaya. Itu nanti di hari akhirat, dia itu sebagai orang miskin waktu di dunia, tapi dihisab dengan hisabannya orang kaya. Karena dia waktu di dunia tuh pengennya emang kaya gitu. Dia hidup miskin tuh ya karena gak punya aja. Karena nasib aja gitu. Andai dia kaya, dia pengen kayak begitu gitu. Jadinya kesian banget tuh, orang paling ngenes tuh. Dan yang paling senang di dunia ini adalah orang-orang kaya yang dunia gak ada di hati mereka. Orang-orang kaya yang dunianya gak ada di hati mereka, teman-teman. Banyak, serius sekalian. Kaya mereka, punya segalanya. Akan tetapi gak ada dunia di hati mereka. Biasa aja, lalu lalang dunianya gitu aja. Ngasih orang paling banyak, gitu ya, amalnya banyak, nggak ada apa-apanya gitu. Dunianya hilang nggak apa-apa, akhiratnya ininya hilang nggak apa gitu. Nggak ada gitu dunia di hati mereka. Masya Allah nih orang kayak begini nih, Masya Allah. Teman-teman saya sekalian tuh banyak. Habib Ali Habsyi diantaranya. Para ulama-ulama tuh banyak yang kayak begitu tuh. Para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala tuh banyak. Bahkan saya pernah dengar cerita dari anaknya seorang ibu yang suaminya wali min auliyaillah. Saya dengar sendiri nih. Dia bilang, ibu saya tuh pernah satu waktu bilang sama suaminya. Suaminya tuh bilang, besok masak ya. Soalnya mau ada tamu, ini mau pada datang gitu. Ulama-ulama mau pada datang. Si istrinya bilang gitu, tapi Beb, saya nggak punya uang, Beb, gitu. Buat masak kan mesti belanja kan pakai duit gitu. Kata Habibnya, nggak ada ya kita duit ya. Iya Beb, nggak ada duit Beb. Beliau kaya teman-teman, saat kaya, saat nggak punya juga beneran nggak punya gitu. Jadi beliau kemudian ada orang nggak lama ngasih telur, dia bilang, oh yaudah nih, ini buat belanja besok. Ngasih istrinya satu telur, dibilang buat belanja besok. Istrinya kan bingung, dikasih telur doang, buat belanja besok. Belanjanya suruh beli daging, bikin bikin sambal goreng, gitu ya. Masakin daging ini, itu apa segala macam gitu. Kasihnya telur. Gimana sini ya? Tapi dia kemudian tahu, suaminya adalah hambanya Allah SWT. Dia pecahin, di dalamnya ada emas. Ini saya dengar dari anaknya loh teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Para wali-walinya Allah SWT itu mau Allah dikasih dunianya kayak gitu aja gitu. Dan itu orang-orang yang kayak begitu. Gak ada dunia di hati mereka. Gak ada dunia di hati mereka. Man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Nah orang kalau nyari akhirat wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia berbuat buat akhiratnya. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kalau pengen akhirat syaratnya 3. 1, niatnya memang akhirat. 2, dia usaha untuk mendapatkan itu dengan amal soleh. 3, ikhlas, beriman, hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT. Baru kalau ketiganya kumpul, kana sa'yuhum mashkura. Usahanya itu akan ada hasilnya. Usahanya akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saya sekalian, termasuk nih ibu-ibu ya, nyari mantu jangan asal kaya. Bu, nyari mantu jangan ngelihat dunianya aja. Adik-adik juga yang nikah gitu kan, pengen nikah gitu. Jangan dari doa tuh asal mintanya ya Allah, suami yang kaya ya Allah, suami yang kaya ya Allah. Jangan. Suami yang pinter ya Allah, suami yang ganteng ya Allah, suami yang tuh yang kamu minta dunia semua tuh.
Suami yang setia ya Allah, yang nggak akan pernah ninggalin saya ya Allah. Itu minta akhirat, minta dunia? Minta dunia. Jangan, ganti doanya. Doa-doa akhirat. Gitu ya, ya Allah. Kalau memang baik bagi saya untuk menikah, ya Allah karuniakan kepada saya suami yang bisa bawa kebaikan dunia akhirat bagi saya. Gitu. Suami yang sama-sama menuju jalan keridhaanmu, suami yang sama-sama beribadah padamu. Gitu. Doanya mesti benar. Ibu juga nyariin anaknya mantu juga mesti yang benar. Gitu kan ya? Jangan asal nyari dunianya, Bu. Nyesel nanti. Nyesel nanti. Minta yang bawa kebaikan dunia akhirat gitu. Minta yang akhiratnya bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus gitu. Saya jadi ingat satu kisah, kisah terakhir agak panjang nih. Dari kisahnya Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Cakep nih. Teman-teman sekalian, satu hari raja zaman tersebut, khalifah zaman tersebut, ini zamannya Sa'id ibn al-Musayyib ini tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib ini bahkan dikabarkan oleh ahli Madinah sebagai khiyarut tabi'in, sebagai khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau tinggal di Masjid Nabawi, teman-teman. Tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Madinah atau Mekah ya, ini saya lagi nginget-nginget ini. Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, pokoknya salah satu dah ya, dari Mekah atau Madinah. Satu waktu khalifah ini yang waktu itu sedang mengerjakan ibadah haji, ngimpi sesuatu dan jadi bingung sama sesuatu. Akhirnya dia terus bilang gitu, waduh saya bingung nih. Bingung nih saya nih mesti kayak gimana nih. Coba dong ajudan panggilin salah satu ulama-ulama saya. Karena kan beliau di negara kekuasaannya kan jadinya nganggapnya kayak ulama-ulama saya gitu. Kayak ulama punyanya dia gitu kan. Baik tuan, siap. Pergi nih si ajudan. Kalau nyari ulama, kira-kira perginya kemana? Masjid dong. Dia pun pergi ke masjid dan waktu itu di masjid nggak ada halakoh selain satu halakoh besar, halakohnya Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Teman-teman sekalian, maka ajudan ini awalnya berdiri dari belakang, kayak dari kejauhan, mau ngasih isyarat saya ada perlu gitu. Sayyidina Sa'id kemudian ngeliatin dia, tapi ya biasa aja, beliau terusin aja majelisnya. Kenapa begitu? Yang sedang dia bahas ilmu, menurut Sayyidina Sa'id jauh lebih penting daripada saya nyamperin orang, mau siapa dia kek. Ini ilmunya Allah, ente siapa? Yang beliau lakukan itu adalah menjadi wakilnya Nabi Muhammad dalam mengajar. Memberi petunjuk kepada umat. Nah itu orang wakilnya siapa sih nggak kenal? Kan begitu. Mau dia wakilnya sultan, mau dia wakilnya khalifah sekalipun, ya udah biarin gitu. Saya lagi ngerjain sesuatu dan saya sedang jadi wakilnya Nabi Muhammad. Siapa yang lebih penting daripada itu? Kan begitu ya? Jadi beliau terus aja gitu. Ngerasa dicuekin, dia ngedeket nih sampai ke barisan depan. Ya orang-orang merasa terganggu, tapi gimana lagi dia ajudan dengan baju-baju yang kelihatan kalau dia adalah ajudannya khalifah gitu. Dia berdiri doang nih asalnya. Said ibn al-Musayyib bahkan nggak noleh sama dia teman-teman. Nggak nanya ente apa perlunya gitu. Enggak, terus aja gitu ngajar. Murid-muridnya karena ngeliatin gurunya juga konsentrasi, udah terus aja gitu. Mereka terus aja gitu ngaji. Sampai orangnya mulai dehem. Ya orang dehem ya biarin aja ya enggak. Dicuekin tetap sama Sa'id bin Musayyib. Habis itu dia nggak tahan nih karena dicuekin. Dia kemudian bilang, Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Sayyidina Sa'id kemudian jawab. Orang salam kan memang harus jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Beliau kemudian pamitan, izin sama jamaahnya. Sebentar ya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Dia bilang, hari ini khalifah kebangun dan beliau dalam keadaan bingungan, ada sesuatu yang beliau mau tanyakan.
Beliau minta dipanggilkan salah satu dari ulama-ulamanya, saya pun pergi ke sini untuk memintamu untuk datang kepada khalifah. Oh. Ayo cepat berdiri Tuan, kau dipanggil sama khalifah. Katanya Sayyidina Said, satu yang beliau minta panggilkan adalah ulama-ulamanya dia. Saya bukan ulama-ulamanya dia. Saya ulamanya Allah. Saya nggak akan datang kepadanya selain panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Atau yang nyuruh saya Nabi Muhammad gitu kan? Kalau enggak ya enggak gitu. Lagian katanya beliau nih, kalau si khalifahmu itu mau bertanya tentang suatu hukum permasalahan, silahkan datang. Al ilmu yu'ta wala ya'ti ilaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kamu kalau mau dapetin ilmu, ya datang ke majelis. Betul apa enggak? Gitu ya. Jangan semua orang, ustazah mau manggil ustazah gimana? Jangan semua orang manggil saya. Udah aja kamu hadir. Gitu kan ya? Kamu hadir, majelismu di mana yang terdekat daerahmu. Atau kamu pilih-pilih atau majelis yang lain yang sedang diadakan, hadiri gitu. Al ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi teman-teman. Bukan mendatangi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Akhirnya katanya Sayyidina Sa'id bin Musayyib, lagian tempatnya masih luas kok. Kalau khalifah datang sama ajudannya sama apanya mau hadir di majelis, cukup kok tempatnya. Silakan aja hadir. Tapi saya datang ke sana, mohon maaf saya bukan ulama-ulamanya. Udah kesel kan. Cari aja yang lain. Wah. Keluar kemudian dari sana. Keluar dari sana nyari-nyari ulama di sekitar situ atau syekh-syekh di sekitar situ nggak ada. Sementara dia tahu nih lagi ditungguin, jadi dia pulang dulu aja mau laporan. Mana ulamanya? Dia bilang, maaf Tuan, itu di masjid cuma ada satu orang doang, nyebelin banget dah. Kenapa gitu? Iya, saya udah kasih syarat dari jauh, dia nggak ngedeketin saya. Saya pergi ke depan, dia pun cuekin saya. Saya DM, dia pun cuekin saya. Saya sampai ucap salam sama dia, baru dia jawab salam saya. Dan saya bilang, kamu dipanggil sama khalifah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dia bilang, dia bukan ulama-mu Tuan. Dan dia juga bilang ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kalau dia mau nanya, ya dia yang datang, bukan saya yang mesti datang ke sana. Ih, nyebelin banget dah, saya nggak pernah ketemu orang lebih nyebelin daripada itu. Katanya khalifahnya, oh orangnya begini, rambutnya begini, ininya begini. Iya betul itu dia Tuan. Oh saya tahu, aduh coba kamu gak usah datang sama dia. Siapa dia Tuan? Sa'id bin Musayyib pasti. Oh itu siapa Tuan? Ada yang nyeletuk. Itu loh, yang waktu itu Tuan kita melamar putrinya untuk dinikahkan dengan anaknya, dengan putra mahkota dan dia menolaknya. Coba tuh, keren banget gak sih? Dia ngelamar putrinya, khalifah nih, buat ngelamar putrinya Sa'id bin Musayyib buat dinikahkan dengan putra mahkota. Dan dia menolaknya. Cakep. Akhirnya di situ tuh ada adiknya putra mahkota. Putra mahkotanya udah kawin. Ya, waktu cerita itu. Si adiknya nanya, wih gila banget nih orang. Terus dia pikir putrinya tuh sekufunya sama siapa ya? Kalau kakak aja ditolak, kalau abang kita aja, abang saya aja ditolak tuh, terus sekufunya tuh selevelnya sama siapa? Ada yang nyaut di situ. Wah bakalan jadi perawan tua tuh, katanya si anak tadi ini. Maksudnya kalau anaknya khalifah aja ngelamar ditolak, siapa yang bakalan kawin sama dia gitu. Berarti kan standarnya lebih tinggi dari itu. Dia pikir standar urusan dunia. Bakalan jadi perawan tua tuh kalau kayak gitu. Katanya si orangnya itu. Terus ada orang-orang di situ tuh. Yang kerja-kerja di situ ya. Kepada khalifah. Dia bilang enggak kok gak jadi perawan tua. Sekarang udah nikah. Oh sama siapa? Sama tetangga saya. Sama tetangga kamu? Oh, siapa namanya? Abu Gudamah. Pokoknya ada salah satu namanya, saya takut lupa ya. Kalau nggak salah Abu Gudamah gitu namanya.
Dia bilang, emang dia punya apa? Nggak punya apa-apa. Siapa dia sampai dinikahkan? Orang soleh. Emang tuh anak muda soleh banget dah. Orangnya baik banget. Dia bilang, dia adalah santrinya Sa'id bin Musayyib. Lelaki soleh, selalu hadir di majelisnya Sa'id bin Musayyib. Nih ibu-ibu dengerin. Dengerin yang lagi pada nyari mantu. Biar cara mikirmu tuh jadi pada bener. Biar otak kita nih pada beres. Masya Allah. Katanya orang tersebut nih, dia bilang saya punya tetangga tuh orang soleh. Dia itu nggak hadir majelisnya Sa'id bin Musayyib dan selalu di barisan-barisan terdepan. Orangnya baik, bener hatinya bersih. Dia bilang dia catat semua ucapan gurunya, dia cinta sama gurunya nih. Sa'id bin Musayyib. Dia bilang satu waktu dia tuh nggak hadir di majelisnya Sa'id bin Musayyib untuk waktu kayak semingguan gitu. Biasanya selalu hadir. Ini kok semingguan nggak hadir. Majelisnya setiap hari, rohah sore hari itu. Ini kok nggak hadir gitu. Ba'da asar selama kurang lebih seminggu gitu. Jadi Sayyidina Sa'id bin Musayyib tuh kayak tercari-cari gitu, mana dia tuh. Si anak muda tuh mana dia gitu. Sampai waktu dia hadir lagi, karena dia istiqomah, duduknya juga selalu di situ gitu kan. Dilihatin, beliau ngasih isyarat buat ada yang mau saya omongin gitu di majelis itu. Jadi waktunya bubar, semuanya bubar, anak tersebut itu enggak bubar, dia tetap tunggu di situ. Zaman itu ya, orang tuh hormat sama ulama. Jadi kalau misalnya udah selesai majelis, bubar-bubar gitu. Wa idza kilan suzu, fam suzu. Gitu kan ya? Enggak nungguin kali-kali hubabahnya ntar keluar. Kali-kali ntar bisa dapat salaman, kali-kali ntar bisa dapat air. Tuh enggak gitu. Enggak gitu. Curcol Ustazah ya. Alhamdulillah dapat curcol saya. Sampai kalau keluar dari majelis susah banget, ya Allah, ya Allah. Kalau mau diikut-ikutin kadang nih ya, kadang nggak di sini. Saya lagi nggak ngomongin majelis di sini, di sono. Kadang ngajarnya sejam, mesti salaman. Kalau diikut-ikutin hampir sama juga, hampir sejam juga. Karena orang tuh kok salaman gak cuma asal salaman. Ustazah doain, ini saya lagi sakit. Ustazah doain, saya lagi hamil. Ustazah doain. Saya suka mikirnya nggak beres. Ya Allah Ustaz doain. Waduh, tuh pegang aja banyak bener tuh. Yang curhacol saya bilang ya, curhat colongan lumayan. Teman-teman sini sekalian, tuh Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Habis saya majelis semuanya bubar gitu kan. Si orang ini karena memang dikasih syarat sama Sayyidina Sa'id buat nungguin. Habis saya semuanya bubar, beliau baru mendekat. Lebek. Wahai guru lebek. Kata gurunya, saya kok semingguan lalu nggak ngelihat kamu ya. Dalam waktu seminggu nggak pernah kelihatan. Maafin saya guru. Kamu nggak hadir majelis semingguan ini? Iya guru. Sakit? Enggak sih. Kenapa? Istri saya meninggal. Bahkan sudah beristri. Istri saya meninggal guru. Oh gitu. Iya, jadi saya ngurusin tuh. Waktu itu dari mulai yang sakit berat, kemudian meninggal, kemudian saya nguburin, kemudian saya urus-urusin beberapa hal yang lain-lain. Dan juga saya belum terbiasa, gak ada istri jadinya kelimpungan segala macam. Dan juga saya masih sedih waktu itu. Jadi, tapi sekarang udah alhamdulillah guru. Alhamdulillah. Oh, jadi kamu sekarang gak ada istri? Ya guru. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi sekarang. Insya Allah besok-besok nggak akan bolos lagi. Jadi kamu nggak ada istri nih sekarang? Iya guru, istri saya meninggal seminggu yang lalu. Kamu mau nggak kawin sama anak saya? Itu teman-teman, semua orang senegeri itu udah dengar cerita Sa'id bin Musayyib dilamar oleh khalifah buat putra mahkota dan ditolak.
Senegeri itu udah dengar semua. Ini tuh ulama yang paling besar, bahkan mereka meriwayatkan kana Sa'id bin al-Musayyib yufti wa sahabi ahya. Sa'id bin al-Musayyib sudah memberi fatwa sedangkan para sahabat Nabi Muhammad masih ada, masih hidup. Jadi dari ilmu beliau yang luar biasa, kebijaksanaan beliau yang luar biasa, beliau nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, itu ilmunya bisa disandingkan sama para sahabat yang ketemu sama Nabi Muhammad. Keren banget nih orang, Sa'id bin Musayyib. Jadi katanya Sa'id bin Musayyib, mau kamu kawin sama anak saya? Mau ya? Mau kan? Nunduk bingung ya enggak? Saya bisa bayangin nih. Ya Allah bingung. Kamu punya uang? Dia keluarin, ada kayak barangkali ya, kayak 20.000 gitu. Kalau duit kita sekarang gitu. Ini uang saya Kiai. Uang saya nih, Tuan Guru. Baik. Beliau kemudian lihat-lihat. Itu yang lagi baca Quran di situ, boleh ke sini saya minta tolong. Lebih Syekh. Buru-buru dia tutup Qurannya datang. Terus ada lagi orang di situ, ada 3, 4 orang gitu. Beliau kemudian pegang tangan muridnya. Meteran nih. Dia bilang, saya nikahkan anak saya, habis hamdalah segala macam khutbah Jumat bentaran. Habis itu bilang, saya nikahkan kamu, angkahtuka wa zawajtuka binti Fatimah binti Sa'id bin Musayyib ala mahar, dengan mahar itu tadi tuh 20.000 tuh. Halan. Kalian semua jadi saksinya yang ada di situ. Halan. Qabil tuh. Nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur. Fatihah, sah, dah. Dah pulang nggak apa-apa. Ini hari ini kan hari Kamis, mungkin kamu perlu buat buka-buka puasa atau hari Senin gitu ya. Saya pamit Guru. Iya. Udah, Sayyidina Sa'id kemudian pulang. Dia bilang waktu maghrib, saya bisa saya sholat, saya pulang ke rumah. Saya lagi makan nih roti gitu kan, roti kering. Roti tuh di sana tuh kayak kita makan nasi ya. Nah, mereka memang bikinnya kan roti tuh, ditumbuk terus dibakar gitu aja. Dia bilang saya lagi makanin roti sama samin. Oh tadi Sayyidah Aisyah tuh roti sama samin. Saya ngingetin kok nggak ketemu. Sama minyak samin tuh teman-teman. Dia makan roti sama minyak samin. Itu makanannya orang paling miskin pada masa tersebut. Kalau orang agak kayaan dikit pakai lauk-lauk gitu. Ya, pakai kayak kuah sayuran lah, apalah gitu kan, atau susu seenggaknya gitu. Nah itu kalau lebih kaya lagi, kuah daging apa segala, karena memang rotinya itu kering kalau enggak ditaruhin kuah gitu. Dia lagi nguahin rotinya pakai minyak teman-teman tuh dari miskinnya. Dia cocol gitu kan minyak samin. Abis itu rumah saya diketuk, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam man. Siapa nih gitu kan. Biasa aja rumah miskin dia, si laki-laki ini nih. Dia bilang siapa? Said. Dia bilang saya kebayang semua Said. Misalnya ya, Said tukang ledeng. Begitu kan, Said tukang jual buah. Begitu loh, dia bilang saya kebayang semua Said. Said bengkel, Said penjahit gitu kali ya. Kecuali Said guru saya. Enggak kebayang, karena saya tahu seumur hidupnya beliau tidak pernah bergerak kecuali dari rumahnya ke masjid. Dia bilang saya pun buka gitu aja dan saya kaget, di situ ada guru saya. Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Tuh, orang tuh kalau mulia enggak minta dihormati, enggak bilang saya Syekh Sa'id Ibn Musayyib, enggak gitu ya. Biasa aja sebut nama aja, saya Sa'id gitu. Kan kebayang Sa'id yang lain ya. Dia bilang begitu saya buka, kaget saya. Terus guru saya bilang kayak gini, maafin saya tuh pulang-pulang ke rumah saya kepikiran. Kamu ini kan sekarang kan nih hari Senin, hari kamu puasa sunnah gitu kan. Sementara kamu ini kan udah punya istri, anak saya.
Gak ada yang ngurusin dong buka puasa. Kamu yang mestinya anak saya udah urusin. Jadi saya datang ke sini habisnya salat maghrib ini, saya mau bawain istri saya, anak saya serahkan kepadamu sebagai istrimu. Fatimah nak, sini nak. Fatimahnya maju gitu ke depan, nunduk pakai cadar. Nah, ini suami kamu sekarang ya nak ya. Yang baik nak, Allah sekarang jadikan surga kamu berada di tangannya. Terus beliau kemudian pesan sama yang laki-laki. Ini adalah istrimu, jaga. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Wa ashiru bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gitu kan ya? Perlakukanlah istrimu dengan kebaikan. Berbuat baiklah sama istrimu. Allah yang memerintahkan untuk itu. Saya pamitan. Beliau kemudian keluar, tinggal bengong aja dua-duaan. Oh, sebelum waktunya yang beliau pulang tuh, Sayyidina Said bilang sama putrinya gitu, Fatimah buka cadarnya, ini istri suami kamu. Dibuka cadarnya, katanya si laki-laki itu, saya nggak pernah lihat perempuan lebih cantik daripada itu. Cantik, anak ulama, terdidik dengan didikan yang luar biasa, dan itu adalah salah satu dari ulama perempuan pada masa tersebut. Hafal ribuan hadisnya Nabi, hafal Al-Quran secara keseluruhan, bersama dengan sanad tafsirnya sekalian teman-teman. Perempuan-perempuan berkelas. Mau bayangin kalau yang jadi anaknya Said ini dirimu. Bapak tega amat sih Pak. Bapak ngelihat dia tuh kenapa Pak? Mana ada duda pula. Duda miskin Bapak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Luar biasa ya. Benar-benar kisahnya para ulama nih pembelajaran buat kita sekalian teman-teman. Dia bilang begitu kayak begitu. Begitu ada istri saya di situ, saya bingung. Terus saya bilang, silakan duduk, silakan duduk. Dia duduk, dianya malu sampai merah mukanya. Dia bilang saya juga malu, saya bingung. Saya naik ke atas sutuh. Naik ke atas loteng. Ngapain? Manggilin tetangga. Aduh kocak banget dah ini. Dia bilang saya manggilin ke arah tangga-tangga saya. Po. Bawati. Tolongin saya nape po. Bu Salme, tolongin saya nape. Keluar tuh semuanya tuh dari rumahnya. Dia bilang kenapa? Saya kan ini ada istri saya nih di dalam. Istri? Lo kayaknya depresi kehilangan istri ya? Kan istrinya udah mati ya. Dia bilang, aduh ceritanya panjang gimana mulainya saya bingung dah. Udah pokoknya gini deh Po. Tolongin saya, temenin istri saya di bawah. Yang bener aja kamu nyuruh kita nemenin siapa nih? Dia bilang anaknya Said dibilang saya tambah stres nih anak. Ya ampun, dia udah stres, kehilangan bininya. Sampai halu kawin sama anaknya Said bin Musayyib. Masya Allah. Dia bilang dah, ntar aja urusan perdebatannya ntar. Yang pasti sekarang beliau ada di depan, ada di bawah nih. Dia bilang tolong temenin, saya mau panggil ibu saya. Ada ibunya, tinggal tapi udah gak serumah. Akhirnya terus si tetangga itu pada masuk, beneran. Oh udah deh Allah, jadi berita viral. Beliau turun ke sana, ke rumah ibunya, begitu kan. Bu, saya kan udah kawin. Kapan nak kamu kawin? Ya ampun. Iya bu, saya udah kawin bu. Ibu berarti sekarang udah punya, punya mantu siapa sayang? Ibu punya mantu bu. Anaknya Syekh Said bin Musayyib. Ya ampun nak, yang bener aja nak. Ya ampun, nih ibu kagetin nak. Udah ibu, ayo bu, ibu ke rumah bu. Ibu lihat mantu ibu. Ya Allah nak, kita mesti genahin nih nak. Ya ampun, untung tuh cincin belum ibu jual.
Ya Allah, iya deh nak, ayo dah kita pestain biar kecil-kecilan ya nak ya. Ya Allah, ya Allah. Tuh kisahnya Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Luar biasa teman, udah segitu aja ceritanya. Mau sampai part berapa ya. Subhanallah. Itu Sayyidina Sa'id, Masya Allah. Itu kisah pernikahan yang paling epic sih menurut saya. Kisah paling menyentuh hati saya, Masya Allah. Menikahkan dengan ketakwaan. Menikahkan hanya karena ngelihat akhirat. Gitu ya. Dan subhanallah, orang tuh kalau udah urusannya yang dicari akhirat, dia bakalan dapat dunia akhirat. Dunia tuh bukan berarti artinya dia bakalan kaya atau apa gitu. Akan tetapi kebahagiaan hidup. Rasa cinta di antara pasangan suami istri. Saling sayang. Suami yang memandang istrinya dan berkata, saya tidak perlu bidadari di surga nanti. Cukup kamu. Kok pada meleleh gitu kenapa? Suaminya gak pernah ngomong gitu sama kamu. Sama. Aduh. Kok ustazah bisa ngomong gitu? Karena ada yang pernah cerita sama saya, suaminya berkata seperti itu. Dan itu diceritakan bukan sama beliaunya. Gitu ya, salah satu dari putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Hubaba Tolhah, kalau teman-teman ingat yang tahun terakhir sebelum pandemi datang kemari. Itu anak-anaknya cerita. Dia bilang, Abah itu pernah ngomong gitu. Saya enggak perlu lah di akhirat nanti dikasih bidadari. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya enggak perlu bidadari. Kita tanya, emang kenapa gitu ya? Iya, biar ibu kalian aja jadi bidadari ayah dunia akhirat. Babanya saya tanyain, emang gitu ya Baba? Saya godain nih, beliaunya nunduk-nunduk gitu, malu-malu gitu. Terus bilang kayak gini, iya soalnya suami saya tuh gak pernah lihat perempuan cakep Palimah. Tawadu ya, tawadu Masya Allah. Teman saya waktu saya ceritain gitu, terus dia bilang, padahal mereka tinggalnya di Abu Dhabi. Ya ampun, perempuan Abu Dhabi kan cakep semuanya. Segitunya bisa kayak begitu ya. Itu kalau urusannya takwa tuh kayak bisa kayak begitu tuh. Istri yang tergila-gila sama suaminya, suami yang tergila-gila sama istrinya. Nah kita kan mirip juga, suami kita ngatain kita gila. Bukan tergila-gila ya, tapi yang gila loh gitu. Astagfirullah. Maaf ya. Mau gak dia ngomongin kenyataan. Bercanda. Baik, itulah teman-teman sekalian yang saya muliakan. Dunia mah bentaran lagi juga kita tinggalin. Dan lagi pula seperti yang tadi saya sampaikan. Kamu tuh kalau yang kamu kejar dunia, dunianya malah enggan mendekatimu. Bisa jadi dia punya harta. Bisa jadi dia punya harta. Tapi gak punya kebahagiaan dunia. Gitu. Sebab kebahagiaan dunia kan tidak melulu soal harta ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Allah jauhkan dari dalam hati kita rasa cinta terhadap dunia. Dan terakhir saya mau ajarkan kepada teman-teman doa sangat indah diajarkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya yang lain. Dan oh ya, mohon maaf ya, kita nih sekarang di majelis kita nggak usah pakai ada pertanyaan deh. Pertanyaannya kadang juga gitu-gitu aja kan ya. Udah usah. Fatihah boleh lah ya. Saya tuh kok bacain pertanyaan malah justru saya sedih gitu. Kok kagak ngerti-ngerti gitu. Udah mendingan gak usah nanya biar saya gak sedih. Baik, teman-teman saya sekalian nih doa nih. Ada di Khulasatul Madad. Ini doa sangat indah diajarkan oleh Imam Al-Haddad. Ya, beliau ngajarin kita untuk baca doa ini setiap habis selesai sholat. Kalau lagi angkat tangan doa. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi. Ya. Yamilu bila ila ma'asiyatik au yushghiluni an ta'atik au yahul baini wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya. Ya Allah, keluarkanlah dari hati saya semua pengagungan terhadap dunia. Ya Allah, keluarkan dari hati saya semua pengagungan terhadap dunia. Wa kullu mahallin lil khalqi, doanya doa sesudah sholat. Di zikiran sesudah sholat, bukan fajar, bukan. Doa adkar ma ba'da sholat, doa zikir-zikir dibaca sudah sholat. Yang astagfirullah 3 kali itu ya.
Habisnya subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu kan ada tuh, tumayar fa yadayhi doa, kemudian baca doa kan. Doanya bebas aja, apa aja, tapi sebaiknya doa ini masuk dalam doamu gitu. Apa itu? Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluni an ta'atik aw yahul baini wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Artinya, ya Allah, keluarkanlah dari dalam hatiku semua pengagungan terhadap dunia dan semua rasa terhadap makhlukmu, terhadap manusia. Keluarkan dari dalam hatiku semua pengagungan terhadap dunia dan semua cinta kepada makhlukmu. Kita cinta berlebihan pada suami, cinta berlebihan kepada siapapun tuh, kita minta dikeluarin. Jika rasa tersebut yamilu bi ila ma'siyatik, membuat saya condong bermaksiat padamu ya Allah. Kadang kita cinta sama manusia, akhirnya jadi ada cinta yang membuat kita condong untuk berbuat kemaksiatan gitu, berbuat hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Au yushghiluni an ta'atik, atau membuat aku tersibukkan darimu sehingga aku meninggalkan taat padamu. Rasa cinta kita kepada manusia membuat kita sibuk nyari cintanya dia, sampai bikin kita jadi baca Quran gak keburu, ini gak keburu, ibadah ini gak keburu, itu gak keburu, karena kita sibuk nyari cintanya dia. Kan suka ada yang begitu, gitu ya. Atau kita nih sibuk sama dunia nih, karena gede dunia di hati kita, akhirnya kita sibuk buka toko sampai gak keburu sholat. Kan ada yang kayak begitu. Kita gak mau kayak gitu. Au yahul baini wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khas. Atau dia gak buat kita ngerjain dosa. Dia, atau cinta kita kepada dunia atau kepada manusia ya, gak bikin kita ngerjain dosa sih. Enggak juga bikin kita ninggalin taat yang mestinya kita kerjain. Enggak nih. Tapi menghalangkan kita dari sejatinya pengenalan kepada Allah atau kesejatian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Au mahabbatikal khalisah. Ya Allah, semua cinta kami kepada dunia atau cinta kepada manusia, angkat dari hati kami jika cinta tersebut membuat kami jadi mengerjakan maksiat atau mengerjakan dosa, membuat kami meninggalkan taat, ya, atau membuat kami jadi tidak benar-benar merasakan makrifat kepadamu, merasakan cinta kepadamu ya Allah. Gitu. Jadi cinta manusia bikin kita jadi nggak bisa cinta sama Allah, atau cinta terhadap dunia bikin kita jadi nggak bisa ngerasain cinta kepada Allah. Itu kita nggak mau kan? Ini doa indah nih ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah.